Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hermawan, NPM 2106-144. Di sini saya akan menjelaskan tentang mesin Turing. Mesin Turing adalah model yang sangat sederhana dari komputer. Secara esensial, mesin Turing adalah sebuah finite automata yang memiliki sebuah tab tunggal dengan panjang tak terhingga yang dapat membaca dan menulis data. Mesin Turing menggunakan notasi seperti ID pada PDA. Untuk menyatakan konfigurasi dari komputasinya, stack pada PDA memiliki keterbatasan akses. Elemen yang dapat diakses hanya elemen yang ada pada top stack. Pada mesin Turing, memori akan berupa suatu tab, yang pada dasarnya merupakan array dari sel-sel penyimpanan. Visualisasi dari sebuah mesin Turing digambarkan seperti pada gambar di bawah ini. Mesin terdiri dari finite control yang dapat berada dalam sebuah himpunan terhingga dari state. Terdapat sebuah tab yang dibagi ke dalam kotak-kotak atau sel-sel. Setiap sel dapat menampung sebuah dari sejumlah terhingga dari simbol. Pada awalnya, input yang merupakan string dari simbol dengan panjang berhingga dipilih dari input alfabet, ditempatkan pada tab sel-sel tab yang lain. Perluasan secara infinite ke kiri dan ke kanan pada awalnya menampung simbol khusus yang dinamakan blank. Blank bukan sebuah input simbol dan mungkin terdapat simbol tab yang lain di samping input simbol, dan blank terdapat sebuah tab head yang selalu ditempatkan pada salah satu dari sel-sel tab. Mesin Turing dikatakan men-scan sel tersebut. Pada awalnya, tab head berada pada sel paling kiri yang menampung input. Sebuah pergerakan mesin Turing adalah sebuah fungsi dari state dari finite control dan tab simbol yang di-scan dalam satu pergerakan. Mesin Turing akan merubah state. Next state dapat sama dengan current state. Menulis sebuah tab simbol dalam sel yang di-scan. Tab simbol ini mengganti simbol apapun yang ada dalam sel tersebut. Secara opsional, simbol yang dituliskan dapat sama dengan simbol yang sekarang ada dalam tab. Memindahkan tab ke head, ke kiri, atau ke kanan. Kedua, yaitu notasi formal mesin Turing, dinyatakan ke dalam 7 tupel, yaitu ada key himpunan set, sigma simbol input, gamma simbol pada pita, delta fungsi transisi, S state awal, F himpunan set akhir, B simbol kosong. Sejarah mesin Turing. Jauh sebelum lahirnya program komputer, Alan Turing pada tahun 1936 telah mengeluarkan gagasan berupa model mesin abstrak sebagai alat mekanik untuk mengerjakan prosedur yang efektif. Model ini disebut mesin Turing. Mesin Turing dapat diadaptasi untuk mensimulasi logika dari setiap algoritma. Oleh karena itu, cara kerja mesin Turing adalah ekuivalen dengan cara kerja komputer sekarang ini, dan mesin Turing juga ekuivalen dengan problem komputasi matematika. Mesin Turing tidak ditunjukkan sebagai teknologi komputasi praktis, tetapi lebih sebagai eksperimen pemikiran yang mewakili sebuah mesin komputasi. Mesin Turing membantu para ilmuwan komputer memahami batas-batas komputasi mekanis. Selanjutnya yaitu komponen mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing memiliki pita atau terbatas terdiri dari sel atau kotak yang berdekatan. Kedua, mesin Turing memiliki kepala pita yang ditempatkan di atas sel pada pita. Ketiga, mesin Turing memiliki jumlah state yang terbatas. Keempat, saat mesin Turing mulai berjalan, mesin tersebut pada state mulai dan kepala pitanya diposisikan di atas salah satu sel pada pita. Selanjutnya, cara kerja mesin Turing. Yang pertama, mesin Turing membaca simbol pita yang ada di bawah kepala pita mesin Turing. Simbol ini disebut sebagai simbol yang sedang dibaca saat itu atau current symbol. Mesin Turing menggunakan fungsi transisinya untuk memetakan current state dan current symbol sebagai berikut. State berikutnya, simbol berikutnya, dan pergerakan kepala pita. Jika fungsi transisi tidak ditentukan untuk status saat ini dan simbol saat ini, maka mesin Turing akan mogok atau berhenti. Mesin Turing mengubah state-nya ke state berikutnya yang dikembalikan oleh fungsi transisi. Mesin Turing keempat, mesin Turing menimpa simbol saat ini pada pita dengan simbol berikutnya yang dikembalikan oleh fungsi transisi. Kelima, mesin Turing menggerakkan kepala pitanya satu simbol ke kiri atau ke kanan, atau tidak menggerakkan kepala pita, tergantung pada nilai gerakan yang dikembalikan oleh fungsi transisi.
Keenam, jika keadaan mesin Turing adalah keadaan berhenti, maka mesin Turing akan berhenti. Ketujuh, jika tidak, maka ulangi langkah yang pertama. Selanjutnya kita akan mengunjungi website di bawah ini. Lalu kita akan mencoba salah satu jenis mesin Turing dengan string yang diterima atau ditolak.